Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah KPK secara online juga masihan, KPK Kasih dan KPK Sukacita. Dan selamat malam juga buat semua sahabat-sahabat Yuk Mengajar yang saat malam hari ini bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan melanjutkan di dalam renungan firman Tuhan, saya akan mengajak kekasih-kekasih Tuhan untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Kau kembali pertemukan kami Tuhan di dalam persekutuan keluarga yaitu KPK Kasih dan KPK Sukacita. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kalau kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu, itu semuanya karena kemurahan-Mu. Kami mau memakai kesempatan yang ada ini Tuhan, untuk kami terus cari perkenanan yang daripada Engkau. Bapa, kami undang Engkau hadir, Tuhan yang beracara, Tuhan yang akan singkapkan segala perkara yang terselubung, yang tersembunyi, yang tak kami pahami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara kepada setiap kami, sehingga apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami untuk kami kerjakan, kami lakukan. Engkau sendiri Tuhan yang akan menuntun membimbing kami. Bapa, kami serahkan Tuhan sepenuhnya waktu kami, seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih Tuhan, hamba-Mu serahkan secara pribadi lidah dan bibir hamba-Mu ini Tuhan, Engkau yang akan urapi, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, semuanya yang datangnya daripada Engkau. Engkau sendiri yang akan berfirman, Engkau sendiri yang akan beracara. Tuhan proteksi Tuhan setiap pribadi lepas pribadi, pikiran kami, hati kami, supaya kami hanya fokus kepada Engkau saja Tuhan. Kuasa darah-Mu yang akan melindungi kami, kuasa darah-Mu yang akan menutup bungkus kami semua. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini saya mendapatkan materi dari Bapak Gembala, yaitu yang diambil dari Lukas 16, karena kita masih melanjutkan perikop yang ada, yaitu yang diambil dari Injil Lukas, yaitu Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-31. Ayatnya lumayan panjang. Saya akan bacakan buat kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan. Judul perikop di dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya akan bacakan untuk sahabat-sahabat semua. Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai ke-31, demikianlah firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air
dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Perikop ini bercerita bagaimana 2 orang yang berbeda sekali di dalam kondisi kehidupan sehari-hari. Yang satu orang yang kaya raya, yang senantiasa hidupnya berkelimpahan harta dan senantiasa bersuka ria, hidup mewah, berpakaian bagus, bahkan makanan tidak pernah berkekurangan. Namun di sisi lain ada seorang yang miskin, bahkan di dalam kondisi sakit. Di dalam perikop ini kita bisa banyak belajar, kita bisa gali pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah, kenapa sih orang kaya ini masuk neraka? Justru pertanyaannya itu, kenapa sih orang kaya ini justru masuk neraka? Tadi di dalam perikop ini sudah kita baca bagaimana 2 orang tadi di dalam kehidupan setelah kematian mereka. Padahal kan orang kaya ini kan bukan orang yang berbuat jahat, merampok ya enggak, kemudian mencuri ya enggak. Apa yang salah? Apakah kalau orang berpoya-poya dengan hartanya sendiri itu berdosa? Enggak juga kan? Apakah orang yang berpakaian bagus, kemudian senantiasa hidupnya ya memakai kemewahan, memakai uang mereka untuk hidup bersenang-senang, apakah itu sesuatu yang berdosa? Enggak juga kan? Bahkan kalau kita lihat bagaimana sikap orang ini ketika ada orang miskin, yaitu si Lazarus yang punya penyakit borok, yang ada justru duduk di dekat pintu orang kaya ini. Orang kaya ini pun juga tidak mengusir kan? Orang kaya ini membiarkan si miskin ini tetap ada di situ. Coba bayangkan, kalau kita saja ada orang yang sakit borok kemudian tiba-tiba masuk ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Mungkin kita bisa mengusirnya, bahkan kita laporkan ke dinas sosial biar diambil gitu ya. Tapi orang kaya ini
tidak mengusir, kemudian apa yang salah? Apa yang salah? Kok sampai ya orang kaya ini tidak bisa masuk ke dalam surga? Apa kejahatan yang dilakukan orang ini? Tentunya di dalam perikop ini tidak bisa lepas dari cerita minggu yang lalu, bahkan 2 minggu yang lalu. Bagaimana Tuhan Yesus menceritakan bahwa anak-anak Allah harus cerdik di dalam mengelola keuangan. Anak-anak Allah harus cerdik di dalam menggunakan mamon. Bukan kita yang diperbudak mamon, bukan kita yang dipergunakan mamon, namun kita harus cerdik di dalam menggunakan mamon. Karena itulah orang kaya ini bersalah di hadapan Tuhan. Orang kaya ini memang tidak melakukan kejahatan apa-apa. Tapi orang kaya ini orang yang tidak cerdik mengelola keuangannya. Orang kaya ini tidak mau membantu orang yang berkekurangan. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia punya segala sesuatu, namun hanya untuk memuaskan diri sendiri. Dia tidak mau membantu orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan, orang yang miskin. Padahal dia bisa membantu, dia bisa melakukan. Semuanya ada. Tapi orang yang kaya ini tidak mau melakukan. Padahal sanggup, tapi dia tidak mau membantu. Kalau dipikir apa sih sulitnya? Kalau orang kaya ini memberi sebagian kecil dari orang miskin ini. Namun orang kaya ini tidak mau melakukan. Dia hanya bersenang-senang sendiri. Itulah yang salah di hadapan Tuhan. Itulah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga orang kaya ini tidak masuk dalam kerajaan surga. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, namun kita tidak mau melakukan, itu juga sudah dianggap salah di hadapan Tuhan. Itu juga sudah dihitung, itu salah di hadapan Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapat teguran supaya kita bertobat, supaya kita berubah, namun kita tidak melakukan. Ketika firman Tuhan berbicara, ketika Roh Kudus berbicara kepada kita supaya kita mengampuni saudara-saudara kita, namun tidak kita lakukan, itu pun sudah dihitung bersalah di hadapan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang kaya tersebut. Kemudian selanjutnya yang bisa kita pelajari, yaitu kita tidak bisa terlepas dari pembicaraan tentang hamba uang, yaitu tadi kita baca minggu lalu di ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kekasih Tuhan, kita akan mundur dikit. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dari tindakan orang kaya ini jelas terlihat bahwa dia tidak mau kehilangan uangnya. Orang kaya ini tidak mau memberikan makanannya kepada Lazarus. Ya karena apa? Karena dia tidak mau kehilangan uangnya. Inilah salah satu ciri orang yang cinta uang. Artinya orang ini ya tuannya adalah uang. Itulah yang membuat orang kaya ini tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak bisa mengabdi dua tuan. Kita harus, kaki kita harus berdiri di satu tempat. Tidak bisa kita ada di dalam dua perahu. Kaki kita tidak bisa ada di dalam dua perahu. Harus ada di dalam satu perahu, sehingga langkah kita akan tepat, jalan kita akan benar. Kemudian yang bisa kita ambil lagi dari perikop ini adalah, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa belajar yang lain, yaitu bagaimana kesempatan akan berakhir. Makanya judul renungan pada malam hari ini saya kasih judul Jangan Sampai Terlambat. Iya, selagi ada kesempatan, mari kita gunakan dengan baik. Karena nanti ada saatnya kesempatan itu tidak bisa kita miliki. Kesempatan untuk pindah dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Kalau kita tidak benar-benar memakai kesempatan yang ada, semuanya akan berlalu. Suatu saat akan berlalu. Maka selagi Tuhan kasih kesempatan, mari kita gunakan dengan baik. Ketika maut sudah menjemput, tidak ada kesempatan lagi. Ketika sudah di neraka, juga tidak bisa pindah ke surga. Bahkan sekalipun ada orang yang bodoh, ya kalau bahasanya Pak Gembala itu orang yang tolol, sudah enak di neraka, di surga, tapi mau pindah ke neraka. Katanya kalau orang dunia bilang ora popo ning neraka, temannya katanya artis-artis katanya gitu. Itu pun tidak bisa. Kita tidak bisa ketika kita sudah di dalam kematian, kita dalam maut, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita bisa pindah posisi. Maka kita akan memakai kesempatan yang ada untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Pastikan posisi kita saat ini di mana. Pastikan sahabat-sahabat saat ini posisinya di mana. Masih di dalam gelapkah atau sudah ada di dalam terang? Seandainya malam hari ini kita dipanggil Tuhan, namun posisi kita belum jelas, ya sudah, terlambat sudah. Tidak ada kesempatan lagi untuk kita pindah, untuk kita berubah, pindah posisi tidak bisa. Saat ini saat yang menentukan bagaimana kita mau masuk ke dalam surga atau mau masuk ke dalam neraka. Bukan besok, namun saat inilah waktunya untuk kita ambil keputusan sebelum kesempatan itu hilang.
Mari kita terima Juru Selamat. Mari kita terima Tuhan Yesus Kristus menjadi Juru Selamat kita satu-satunya di dalam kehidupan kita. Mari, kalau sampai saat ini sahabat-sahabat masih mendua hati, masih ada ilah-ilah lain, mari malam hari ini kita tinggalkan. Jangan salah Bapak Ibu, kalau ilah itu hanya sekedar patung, hanya sekedar menyembah berhala-berhala yang wujudnya patung dan sebagainya. Bukan itu saja. Banyak hal yang bisa kita jadikan ilah lain. Anak bisa, suami, istri bisa, pekerjaan bisa, apapun bisa kita jadikan ilah. Bahkan kalau menyangkut keselamatan, jangan sampai kita cari ilah-ilah lain. Hanya satu jalan keselamatan, yaitu terima Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya jalan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu kesempatan yang pertama kita, yaitu harus bertobat. Kesempatan yang kedua, kita harus mengabarkan Injil. Jangan sampai terlambat. Ketika kita sudah mati, kita sudah tidak bisa apa-apa. Ya saat inilah kita harus mengabarkan Injil kepada saudara-saudara kita. Mungkin saat ini masih ada saudara-saudara kita yang belum terima Tuhan Yesus. Ya saat inilah kita kabarkan kepada mereka. Kalau kita memang tidak bisa ngomong, ya kita ajak ke gereja. Biar mereka mendengarkan firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang bekerja lewat kebenaran firman Tuhan yang didengar, Tuhan akan berkarya. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya mewartakan. Yang lain itu urusannya Tuhan. Kita bawa ke majelis, kita bawa ke pendeta, kita bawa ke orang-orang yang sudah punya pengalaman rohani yang kita bisa percaya untuk menjadi pembimbing rohaninya. Supaya mereka mendengar Injil, supaya mereka mendengar kabar baik sebelum semuanya terlambat. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita menjadi orang-orang yang memakai kesempatan yang ada. Jangan sampai terlambat untuk kita kerjakan bagian kita. Yang pertama, pakai kesempatan untuk bertobat. Ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah terima keselamatan, tugas kita adalah mengabarkan Injil kepada orang lain, sehingga mereka pun juga akan mendapatkan keselamatan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk orang Kristen. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk semua umat di dunia ini. Ketika kita sudah lakukan bagian kita, ketika orang itu sudah mendengarkan firman Tuhan, namun orang itu belum percaya, ya sudah tugas kita mendoakan. Sehingga Tuhan sendiri akan menjamah melemah lembutkan mereka. Dan suatu saat mereka akan terima, akan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang penting kita jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur atas firman Tuhan yang malam hari ini bisa kita dengar. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kau kembali Tuhan mengingatkan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Supaya kami Tuhan memakai kesempatan yang ada yang Kau berikan kepada setiap kami. Ketika kami Tuhan masih menyepelekan akan kehidupan kami masih main-main di dalam dosa, kami masih Tuhan mencari-cari Tuhan ilah-ilah lain, kami masih menyembah ilah-ilah lain. Ampuni kami Tuhan. Namun malam hari ini Kau peringatkan kepada kami semua Tuhan, Kau ingatkan supaya kami hanya percaya satu Allah, yaitu Engkau sendiri Tuhan, satu-satunya juru selamat kami Tuhan di dalam kehidupan kami.
Bapa, kalau kami Tuhan sudah mendapatkan keselamatan, Engkau yang sudah tebus kami, maka tugas kami adalah menyampaikan kabar baik Tuhan, menyampaikan Injil ini kepada saudara-saudara kami Tuhan yang belum mengenal Engkau. Pakai kami Tuhan, Engkau yang akan perlengkapi kami, sehingga ketika kami harus melangkah, harus melakukan tugas kami, yaitu mewartakan kabar baik kepada saudara-saudara kami, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan berbicara, Roh Kudus-Mu sendiri yang akan bekerja Tuhan atas kami. Bapa, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Bapa, Engkau yang akan berkati setiap sahabat-sahabat yang malam hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Engkau sendiri yang akan bekerja, hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja Tuhan. Kami percaya firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah yang manis Tuhan, buah-buah roh akan kami hasilkan Bapak, karena itu yang Kau mau. Bapak, kami menyerahkan untuk sarana yang ada ini Tuhan, Engkau yang akan terus melindungi, Engkau yang akan memberkati Bapak. Biarlah Tuhan sarana yang ada ini bisa kami pakai untuk mewartakan kabar baik, mewartakan Injil sampai ke ujung bumi Tuhan, karena itu yang menjadi mau-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus hidup kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.